Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita telah berbincang pada beberapa pertemuan mengenai qu anfusakum wa ahlikum nara, yang maknanya antara lain adalah atibuhum wa allimuhum. Ini makna dari qu anfusakum wa ahlikum nara menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena nanti ada pembahasan makna yang sama dari qu anfusakum wa ahlikum nara, semisal sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada pertentangan sebenarnya di antara keduanya, akan tetapi karena yang kita bicarakan ini kaitannya dengan adab, maka kita cukupkan untuk membahas itu. Insya Allah pembahasan berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu akan kita singgung juga pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu kita ingat bahwa tadi sering dibicarakan di mana-mana, adab itu sebelum ilmu, betul. Tetapi sebelum adab itu ada yang lain, yakni iman. yakni iman. Dan kita juga sudah berbincang, meskipun adab itu sebelum ilmu, bukan berarti proses pendidikan adab itu tanpa ilmu. Nah, karena jika tanpa ilmu maka jadinya bukan taktib, bukan pendidikan adab, melainkan sekedar pembentukan kebiasaan, takwinul adah, sehingga yang terbentuk adalah adat, kebiasaan, bukan adab. Bahkan tidak jarang yang terbentuk ya adab bukan, adat atau kebiasaan juga bukan, melainkan sekedar perilaku berulang, setiap hari dilakukan, tapi sebenarnya bukan kebiasaan. Dia melakukan setiap hari semata-mata karena perilaku itu mu'tad dan dia terbiasa saja. Jadi kalau disuruh ya bisa mengerjakan, tetapi bukan berarti dia melakukan setiap hari jika tidak ada pengawasan. Sementara ketika itu hanya menjadi kebiasaan saja, akan mudah luntur jika fondasinya tidak kokoh. Lalu apa yang perlu kita ketahui kaitannya dengan mendidikkan adab ini? Mari kita ingat mengenai usus tarbawiyah. Usus itu berarti asas-asas, prinsip-prinsip dasar pendidikan. Yang ini mencakup sering dibicarakan baik dalam konteks pendidikan iman maupun pendidikan akhlak. Karena akhlak sendiri harusnya merupakan konsekuensi dari iman, buah dari iman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi apa yang beliau lakukan kepada umatnya bukan membentuk perilakunya secara langsung. Yang paling awal justru adalah iman. Ketika awal-awal risalah itu diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada sedikit orang dengan gemblengan yang sangat khusus qiyamul lail tiap malam, kecuali yang sangat sedikit. Jadi bukan sepertiga malam terakhir kalau pada awalnya ya ayyuhal muzammil qum qumil laila illa qalila. Jadi hampir seluruh malam itu semenjak masuk malam itu hampir seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali sedikit. Masya Allah, saya belum bisa sampai ke sana. Tapi saya alhamdulillahirabbil alamin ketemu orang itu kalau bangun kok jam 2 atau setengah 2 itu merasa kesiangan, sudah sedih. Lalu angen-angen dosa saya hari ini apa gitu. Kok sampai sesiang ini bangunnya? Padahal ada orang yang bangun di jam yang sama juga sedih. Aku rasa turu ya aku. Jam semene wis tangi. Jadi sama bangunnya di jam yang sama, sama-sama sedih. Yang satu sedih kenapa kok ya bangunnya kesiangan? Wong setengah loro kok yo kayak tangi. Lah iya ya Allah, aku kemabuk sapa ya? Jam loro kayak tangi. Jadi ini bukan apa salah saya, bukan. Memang betul-betul angen-angen. Sementara ada orang yang bangunnya terjaga, bahkan bukan bangun yang terjaga jam setengah 2 itu malah sedih karena nggak bisa tidur. Baru tidur jam sekian kok sudah bangun. Sementara yang lain ada, ya Allah, padahal jam 10 sudah tidur, kok iya masih bisa-bisanya jam setengah 2 baru bangun. Jadi ini keadaan yang, ya Allah, mohon doanya. Ini antara lain saya temukan pada ibu saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga beliau. Jadi saya sering ditegur. Ibu saya itu punya kebiasaan telepon saya. Kalau jam 3 kok belum muncul, anaknya belum muncul, itu ditelepon itu. Kenapa? Jam 3 itu sudah siang. Wis awan lah. Wis awan. Karena itulah saya menjadi lebih bisa merasakan ada orang Islam kok semangatnya semangat pagi. Karena jam 6 itu bukan pagi. Wis mentor-mentor sudah sudah terang benderang. Wong iman kok ya tangi jam setengah 5. Subuh wis meh entek, padahal kata yang lain kan masih jauh ya. Kata yang lain. Nah, ini sekedar contoh-contoh, sekedar ilustrasi. Lalu apa yang dapat kita pahami mengenai usus tarbawiyah? Pada malam hari ini kita akan membahas sekilas saja. Nah, jadi ada gambaran umum, lalu setelah itu insya Allah kita akan bahas rincian-rinciannya. Secara sederhana, landasan pokok atau prinsip dasar mendidik itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni asas ma'rifi dan asas amali. 2 hal ini penting sekali untuk kita bahas, karena orang tua bahkan pendidik di sekolah terkadang merasa telah memberikan pendidikan iman, merasa telah memberikan pendidikan adab, merasa telah membentuk akhlak anak, padahal sebenarnya belum, gitu ya, seolah-olah saja. Karena itulah kita perlu memahami prinsip-prinsip dasarnya agar tidak terjadi kebingungan mengenai kok ada menyebut akhlak. Kan sebagian mengatakan bahwa akhlak itu hal yang berbeda. Mari kita ingat kembali penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwa al-adab adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan.
Adab, al-adab artinya menerapkan segala hal yang terpuji, qaulan wa fi'lan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Wa 'abbara ba'dhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Sebagian ulama juga menjelaskan batasannya bahwa adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi al-akhdhu bi makarimil akhlak itu adab. Jadi tidak ada pertentangan antara adab dengan akhlak. Adab itu akhlak yang sifatnya operasional jika kita menilik pada penjelasan ini. Agar lebih kokoh lagi sebelum kita masuk pada pembahasan lebih jauh, mari kita ingat penjelasan dari Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ilmun bila adabin, ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh itu senajan wong yang ganteng atau ayu banget itu, kalau sudah ada ruhnya ya dikubur. Itu kalau tidak ada ruhnya. Artinya dua hal itu merupakan hal yang saling kait mengait. Jadi dua hal tadi adalah asas ma'rifi dan asas amali. Asas ma'rifi itu berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pengetahuan atau landasan pengetahuan. Sementara asas amali berkenaan dengan penerapan. Nah, sebelum berbincang lebih lanjut, mari kita bahas dulu apakah yang disebut sebagai ma'rifah itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai apa namanya, dari apa yang saya pahami, pada pokoknya ma'rifah adalah ilmu yang melahirkan dorongan, menggerakkan seseorang kepadanya. Ma'rifatullah, pengetahuan mengenai Allah misalnya, adalah ilmu yang menggerakkan kita untuk berdekat-dekat, untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifah tentang Baitul Maqdis misalnya, ini sekarang ini ternyata banyak yang masih asing dengan Baitul Maqdis. Ketika saya menyebut bahwa tanah suci Baitul Maqdis, pasti banyak yang heran. Padahal tanah suci kita itu ya cuma satu, ya Baitul Maqdis. Lah Mekah dan Madinah bukan. Mekah Madinah itu apa? Tanah haram. Sangat berbeda antara tanah suci dan tanah haram. Tanah haram ada berbagai keharaman, ada berbagai muharramat yang tidak boleh dilanggar di sana. Itu banyak sekali. Tidak boleh mencabut tanamannya dari sana illa idkhir, kecuali idkhir. Idkhir itu tanaman sejenis serai, tetapi berbeda, bukan serai ya. Kalau serai itu Cymbopogon nardus, Cymbopogon citratus. Kalau serai wangi Cymbopogon nardus. Kalau idkhir itu Cymbopogon segnatus, subspesialis Lenneher. Itu Masya Allah, itu harum baunya, dan di masa para sahabat biasa diambil idkhir itu, dikumpulkan lalu ditukarkan dengan emas, saking bernilainya. Sekarang pun ya ada, cuma mau beli minyak wanginya masih melihat itu masih rada-rada Masya Allah. Nah, ini sisi lainnya ya, sisi lainnya. Jadi makrifat tentang Baitul Maqdis misalnya berarti pengetahuan yang melahirkan dorongan untuk mengambil sikap secara tepat dan melakukan tindakan yang terukur sesuai dengan apa yang digariskan dalam ilmu yang hak mengenai hal itu. Ya.
Dan kalau kita lihat pola-polanya, misalnya pembebasan Baitul Maqdis misalnya, lebih sempit lagi Masjidil Aqsa, dinamakan Masjidil Aqsa itu pertama karena tempatnya jauh. Jauh dari mana? Jauh dari Masjidil Haram. Ada rentang waktu 40 tahun. 40 tahun di masa itu ya terasa lebih lama dibanding 40 tahun sekarang. Makin mendekati kiamat itu kan waktu serasa semakin berdekatan. 40 tahun di masa itu. Nah, yang kedua, Masya Allah, sepanjang sejarah pembebasan Baitul Maqdis, wabil khusus Masjidil Aqsa, selalu melibatkan dua pihak. Ahlul ribat yang ada di sana dan pihak yang jauh. Umar bin Khattab radhiyallahu an, pihak yang jauh dari Madinah membebaskan Baitul Maqdis. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi orang jauh dari Diyarbakir sekarang masuk wilayah Turki. Yang perempuan-perempuannya mengumpulkan dari bunga-bungaan itu, membuat minyak wangi, dihadiahkan, dititipkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi dengan amanah khusus, ini untuk mengharumkan Masjidil Aqsa. Dan itu adalah amanah yang berat. Jadi dari jauh. Dan tidak pernah ada dalam sejarah pembebasan Baitul Maqdis itu melalui jalur diplomasi. Mesti ada tahapan-tahapannya. Ini sekedar contoh saja. Ma'rifah Baitul Maqdis membuat kita, mengharuskan kita menyiapkan ilmu yang sungguh-sungguh. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, yang sekarang ini muslimin masih asing ilmu mengenai hal itu. Berarti masih perlu waktu agak panjang. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan peristiwa 7 Oktober kemarin ini, banyak muslimin bahkan di luar Islam berbondong-bondong mempelajari mengenai Baitul Maqdis. Mudah-mudahan segera terlewati fase pertama. Apa itu? Yakni pembebasan, memerdekakan diri dari penjajahan akal pikiran kita. Sampai sekarang masih banyak yang terjajah pikiran kita, menyebutnya Al-Quds misalnya. Kalau kita tengok dalam hadis tidak pernah disebut menggunakan Al-Quds. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Dan masih banyak lagi. Nanti pada tahap akhir, kalau di sebagai saudara kita, ini tahap akhir ini sudah ditempuh, yakni pembebasan jalur askariyah, militer. Tidak bisa tidak, apalagi menghadapi munyuk-munyuk kayak gitu toh, tidak bisa. Dan wah gimana dibangun dibangun tembok yang sedemikian tinggi dan tebal. Justru itu kita menjadi semakin yakin bahwa memang benar Quran itu. Perang Khaybar ya bentengnya tebal kan, dan cuma gertaan. Nah, sifat dasar mereka tetap sama. Ya ini nggak berani berhadapan langsung. Bisa langsung gemblobios. Maka dibikinlah seperti benteng Khaybar yang sekarang lebih tebal lagi. Mereka itu ya nggak berani ya ke depan itu. Nggak berani, itu bukan wataknya Yahudi yang sekarang. Memang dari mbah-mbahnya dulu memang sudah kayak gitu semenjak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ini nanti kalau kita sudah bisa menang juga demikian. Nanti kalau misalnya ada terjadi lagi, ya kayak gitu juga sifatnya. Tapi kita tidak fokus mengenai hal tersebut. Ini contoh mengenai ma'rifah. Sehingga ketika kita memiliki ma'rifah, kita satu sisi menjadi bertambah rasa takut kita, khosyah kepada Allah, satu sisi menjadikan kita tidak takut kepada musuh. Kenapa? Rumusnya sudah pasti ya, sudah pasti.
Pembahasan mengenai takrif atau definisi dari makrifah ini penting agar kita memiliki gambaran mengenai apa saja yang harus ada. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa sekedar mengetahui mengenai keadaan sesuatu tidaklah dapat disebut memiliki makrifah. Tidak terkecuali dalam soal iman. Sangat berbeda orang yang telah sampai kepadanya informasi mengenai iman, dia memiliki informasi, mendapatkan maklumat, mendapatkan informasi mengenai iman maupun agama ini secara umum dengan orang atau anak-anak, kalau konteks kita jadi anak yang telah memiliki makrifah, ya. Nah, asas ma'rifi terbagi menjadi dua. Yang dari sini kita menjadi paham, berarti nggak cukup cuma kita kasih pengetahuan. Apa yang ada dalam asas ma'rifi itu? Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Yang ilmu itu pun nanti kita perlu bahas lebih rinci pelan-pelan. Memerintahkan anak, menyuruh anak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata tanpa membekalinya dengan makrifah akan memudahkan berpisahnya iman dari diri anak pada saat dia justru memasuki masa yang seharusnya dia dapat mempergunakan akalnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau iman nggak ditanamkan, ilmu nggak dibekalkan, hanya diberikan sedikit informasi mengenai agama ini, lalu menyuruhnya melakukan kegiatan ibadah, lalu menyuruhnya memuliakan orang lain, lalu menyuruhnya berbuat baik. Tadi kok saya sebut kegiatan ibadah, mungkin ada pertanyaan, kok bukan ibadah? Kok kegiatan ibadah? Karena ada kalanya anak-anak itu, kalau dia itu tidak betul-betul digerakkan iman, dia sholat hanya untuk memenuhi tugas guru maupun orang tua. Kegiatan saja, kegiatan kaya wong sholat, kegiatan seperti orang sholat, takbir yo takbir, urutannya yo bener, tapi sebenarnya dia hanya menghindari hukuman saja. Saya sebut kegiatan ibadah karena apa yang tampak sebagai ibadah belum tentu benar-benar dimaksudkan sebagai ibadah. Jadi, lalu apa itu iman? Insya Allah akan kita bahas lagi ya. Insya Allah kita akan bahas lagi. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan ini kita baru membahas sekilas saja. Ada banyak definisi. Saya ingin menggunakan definisi yang ini memang hadisnya tidak sahih, tetapi saya melihat bahwa ini serupa dengan dengan beberapa rumusan ya. Al-imanu ada yang aqdun biqalbi, wa iqrarun bil lisan dan lain-lain ya. Nah, saya mendasarkan pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Apa itu iman? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu makrifah dengan hati. Makrifah. Lalu diucapkan. Nanti definisi lain ya bermiripan. Diikarkan dengan lisan.
dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. Dan tadi kita sudah sempat sempat membahas mengenai ma'rifat tadi ya. Nah, ada kalanya iman itu dinyatakan sebagai al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi lisan bertutur, anggota badan mengamalkan. Dua aspek, lisan bertutur, anggota badan mengamalkan, belum dapat disebut beriman. Bahkan meskipun dia memiliki pengetahuan pemahaman, bahkan meskipun dia tergerak loh itu. Nah, inilah pelajaran yang dapat kita ambil ketika orang-orang Arab Badui itu datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rabu amanna. Jadi berkatalah orang-orang Arab Badui itu, kami telah beriman. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami telah tunduk. Menarik ini, padahal dia sudah tergerak datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ternyata menurut spek dari Allah Subhanahu Wa Taala ini belum beriman, baru berislam. Awak dewi kelbundi ya. Mau sih ngomongin kayak ngulang kayak ini kita dua iman nih, baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ning aja kuwatir, wa in Allah wa rasulah. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu, sedikit pun gak dikurangi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Ini Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Kenapa ini para tadi saya janji ini belum bahas, gitu ya. Ini saya sebut untuk mengingatkan kepada kita bahwa kalau begitu kita nerangkan kepada anak rukun iman ada 6. Itu bukan berarti kita sudah mendidikkan iman. Itu baru memberi pengetahuan, memberikan informasi, memberikan maklumat tentang iman, belum menanamkan iman. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi asas ma'rifat terbagi menjadi 2, yakni iman dan ilmu. Jadi kembali kepada pembahasan mengenai asas ma'rifi. Bagian pertama asas ma'rifi adalah ilmu. Untuk beriman perlu ilmu, untuk memiliki adab perlu ilmu. Ada 2 hal yang mendasar berkenaan dengan ilmu, kaitannya dengan pembahasan kita ini, yakni bahwa ilmu itu sering diibaratkan sebagai kunci besar untuk membuka pemahaman, bukan cuma sekedar kaya informasi. Buka medsos setiap hari, baca cuplikan kampanyenya 3 orang atau malah 3 pasang, baca macam-macam panjang lebar, apa ya mudeng, belum tentu
Boleh jadi kita kaya informasi, tapi tak mampu merangkai dengan jernih, tidak memiliki pemahaman yang kokoh dan utuh. Dengan demikian pemahaman itu berbeda dengan kaya informasi. Jadi yang pertama adalah pemahaman, bukan cuma ingat, pemahaman. Dan yang kedua adalah dikatakan sebagai ilmu kalau ilmu itu membawa akibat. Akibatnya apa? Bina udawafi aslukiyah, yakni membangun motivasi berkenaan dengan aspek-aspek perilaku alias aspek-aspek behavioral. Menkoyo rodo keren dengan mengingat kembali tentang larangan rokok. Nah, soalnya saat ini orang ngomong jadi ora ilmiah. Tinggi sedikit wis wong dadi gumun. Padahal ya ora bedane janjane. Jadi aspek behavioral sulukiyah. Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Tapi orang berakal di sini ungkapannya gimana? Innama yatadzakkaru. Ya. Ini lalu siapa disebutkan? Siapa disebutkan di situ? Di situ tidak menggunakan kata akal secara khusus. Nanti kalau kita tengok dalam pembahasan lain bahwa yang dimaksud adalah ulul albab. Ulul albab itu siapa? Ulul albab itu yang akalnya itu kuat, yang rojih. Ya, akalnya kuat. Apa pelajaran pentingnya? Tidak cukup hanya memberikan kepada mereka informasi mengenai aspek-aspek keimanan dalam Islam. Saya jadi teringat ketika pada satu masa pernah dilibatkan untuk ikut bikin soal semesteran PAI, Pendidikan Agama Islam, di sebuah kampus, di sebuah fakultas dia. Nah, karena saya diminta untuk bikin soal, maka saya bikinlah. Ini kan pendidikan agama Islam. Ini kan aspeknya aspek-aspek keimanan. Maka pertanyaan saya usahakan tidak ada yang sifatnya hanya berupa pengetahuan minimal. Kalau sebutkan ke masuk mahasiswa akan disebutkan. Apa yang Anda pahami, masuk yang pahami toh. Maka pertanyaan antara lain, jika hari ini Anda mati, dan di situ, nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, sehingga sebagian masuk tengah-tengah gini. Nah, yang perlu dinilai, terus kan ada pertanyaan, yang dinilai apa? Proses perenungan itu kalau seorang masuk begini. Ketok istighfar berarti dia lagi mikirin. Senajan kertas ujiannya kosong. Gimana? Kan berkecamuk itu. Berkecamuk. Karena munculnya khosyah, rasa takut kepada Allah, dan khauf yang juga rasa takut itu. Insya Allah kita akan bahas ya. Itu yang jauh lebih penting daripada lincahnya jari menuliskan jawaban. Nah, nek ming pertanyaan ini pada perang ini berapa korbannya? Di perang apa saja pasukan muslimin mengalami kekalahan? Sifatnya hanya recalling, hanya mengingat-ingat memori saja. Ya. Jadi tidak cukup menyampaikan kepada mereka rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa. Tidak cukup menyampaikan kepada mereka mengenai apa saja kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ada yang lebih mendasar lagi, yakni ilmu itu, yang dimaksud dengan ilmu itu
haruslah melahirkan pemahaman. Nah, kalau TK gimana? Sami. Apa anak paham? Nah, kalau TK lebih banyak kita ajak anak itu dialog agar mikir. Karena tugas kita itu menjadikan anak-anak nanti ketika umur 7 tahun, dia betul-betul sudah memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Bukan cuma tahu ini baik, ini buruk. Ini baik enggak baik. Kok kamu bilang baik kenapa? Kan kata guru baik. Berarti dia belum mampu membedakan. Sekarang ini persoalan besar kita itu ya. Banyak pejabat yang nggak bisa membedakan ini gunaku apa dulu. Iya toh? Banyak yang sudah membedakan antara bisa dan boleh. Tetangga kita kerja di instansi, Kang, gunamu ini kertas-kertas HVS-mu sekarang. Iso ora gawak? Wo ya iso. Tolong gawake ra oleh. Nah, iso itu berkenaan dengan kemungkinan untuk membawa. Ora oleh itu berkenaan dengan hukum. Nah, sekarang ini banyak yang rancu tentang boleh dan wah, itu rotok medeni gini nyerempet-nyerempet politik bukan ya. Ini kalau kita itu strict di sini, maka kita itu jadi enak. Ketika kita diajari betul, anak kita itu tidak menunggu selimpene lengahnya kondektur. Kenapa? Karena dia terikat. Untung nggak ketahuan. Nah itu pertanyaannya adalah, itu tetap wajib lah. Saya jadi teringat dulu dididik betul oleh ibu saya dan mbah saya. Ada kan di kampung banyak yang punya banyak orang-orang kaya itu nanam tebu yang banyak itu. Diajari, nah awakmu ojo pisan-pisan jukuk emanen awakmu kelelekan barang haram sak cakotan iku rugine akeh. Kamu nek kepingin, kalau kamu kepingin cari dulu di antara yang pemilik namanya Pak Cari ya, cari golek ono wak cari jalu kondo. Tapi nek awakmu iso ngempet iku luwih apik. Nek gak minta. Nah, beberapa teman ngajak, tapi jurusnya nyuri nunggu lengahnya mandor. Nah, saya sudah diajari kalau pengen suruh minta ojo njaluk nang mandore, iku duduk sing duwe nak. Saya jalan, ada mandor, mau digurak ayo nanti. Pulau madosi Pak Cari, saya nyari Pak Cari. Nah yang nyuri tadi lari, ada yang jatuh babras, bahkan ada yang kemudian bekas lukanya nggak hilang sampai dewasa, dia ada. Dan kita tuh diajari sederhana. Wong jaluk iku kemungkinan mek loro. Dikei gak. Nek dikei alhamdulillah oleh rezeki muga-muga barokah. Gak dikei gak dosa. Wong nyolong kemungkinan ya loro. Nyolong terus oleh barang sing dicolong dipangan dadi dosa, gak oleh tebu ya tetep dosa mergo wis nyolong wis lakoni tumindake. Nek isik kawit duwe niat tok durung dihitung dosa. Nah, ditekankan betul, tekankan betul.
Dan Masya Allah, saya hari itu merasakan nikmatnya, nikmatnya nggak mencuri. Maksudnya merasakan kan diajak teman-teman itu kan datang menemui Pak Carik, ada orangnya, lalu ditanya, kok awakmu wani, kok kamu berani ke sini? Nggih. Saya ceritakanlah yang sampaikan oleh orang tua itu. Nek mboten nangsal nggih mboten napa-napa. Apa yang terjadi? Mandore celuk. Pek nang arek iki. Ambilkan, dibawakan sampai tepi kebun tebu yang panjang. Jadi hari itu saya bawa sambil melenggang dengan merdeka dan penuh kebahagiaan. Ora usah wedi loh. Nah, itu hal-hal yang tampaknya sederhana ya, hal-hal sederhana. Nah, kita terus kembali. Ini juga berarti bahwa sekedar melatih agar mereka mampu melakukan lalu membiasakan tidak mencukupi untuk menanamkan iman. Karena iman tadi apa? Aqdun biqalbi wa iqrarun bil lisan, baru amal bil arkan. Artinya kalau urutan kebalik, kok amal dulu? Berarti menanamkan iman enggak? Enggak. Wong orang itu bisa beriman bahkan ketika dia tidak sanggup melaksanakan. Itu kan? Ada yang orang beriman, dia sembunyikan dulu. Dalam kasus orang masuk Islam itu, iman sudah ada pada dirinya, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam tindakan seluruhnya. Karena dalam soal mengamalkan apa yang diperintahkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu sekuat kamu. Jadi mari kita perhatikan lagi. Selama ini perhatiannya kemana? Betapa banyak anak yang telah dibiasakan dengan berbagai perilaku keislaman, perilaku saja, termasuk sholat, tetapi perilaku mereka ketika beranjak besar justru berbalik menentang atau sekurangnya meninggalkan perilaku-perilaku baik tersebut. Bina'ud dawafi as-sulukiyah membawa konsekuensi bagi kita bahwa ilmu itu kita sampaikan dengan memperhatikan aspek syu'uriyah. Syu'uriyah itu nopo nggih? Melibatkan aspek rasa, melibatkan aspek, ya kalau biar lebih enak, biar mudah, aspek afektif dan sekaligus idrakiyah, aspek kognitif. Ingat, pembahasan tentang motivasi berperilaku ini masuk pada ranah asas ma'rifi yang menunjukkan prinsip mendasar, yakni ilmu harus menjadi landasan. Aspek syu'uriyah alias aspek yang berkenaan dengan emosi, dengan rasa, bermakna bahwa cara kita menyampaikan harus membangkitkan keterlibatan perasaan anak. Kalau kita cuma menginformasikan aspek rasa tadi itu, keterlibatan perasaan anak itu ada enggak? Tidak ada. Tetapi aspek rasa tersebut, bukan rusa bukan ya, harus menyertai ilmu. Dengan demikian kita tidak sibuk dengan dikotomi otak kiri, otak kanan. Tidak. Selain itu merupakan sesuatu yang enggak pada tempatnya. Otak kiri, otak kanan dikenal dalam dunia kedokteran, bukan dalam bidang psikologi. Pada saat yang sama, penyampaiannya hendaklah menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya imperatif.
Maksud kalimat imperatif itu gimana? Kalimat yang sifatnya perintah maupun larangan secara langsung, bukan mengabarkan perintah maupun mengabarkan larangan. Bedanya nopo? Kalau kalimat perintah, kerjakan, tidurlah misalnya, taatlah, berdoalah, mintalah, ya. Itu berarti kalimat yang sifatnya kalimat perintah. Contohnya ihfadzillah, jagalah Allah, itu kalimat perintah. Kalimat perintah. Yahfadka itu bayannya, penjelasannya, bayanuddin. Nah, kalimat larangan juga demikian. Contohnya kalau untuk anak-anak itu apa ya? Contohnya itu kok jadi ya kalau dari segi yang lain itu contoh yang kalimat larangan itu ya bunai la tusyrik billah, tapi ini juga ada penjelasannya ya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ini kalimat yang sifatnya imperatif bersifat larangan. Kalau kalimat informasi mengenai larangan, setiap siswa tidak diperkenankan, itu berarti memberikan informasi, bukan menyampaikan kalimat yang bersifat larangan, ya. Jadi berbeda ya antara kalimat yang sifatnya yang sifatnya perintah dengan kalimat yang sifatnya mengabarkan perintah, antara kalimat yang sifatnya larangan dengan kalimat yang sifatnya mengabarkan larangan. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut mengenai contoh ini kaitannya dengan iman. Di antaranya adalah nasihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tadi sempat saya bacakan sebagian, ihfadzillah yahfadka, ihfadzillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, mintalah maka mintalah kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu hendak memohon pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah. Teruskan lagi. Jadi ini berarti orang tua itu tadi memang bentuknya kalimat perintah dan larangan, tetapi itu tentu saja nggak cukup. Orang tua memberikan landasan ilmu sekaligus membangun kedekatan dengan anak. Pada saat yang sama penyampaiannya hendaklah tadi menggunakan kalimat imperatif ya, saya sampaikan. Sementara aspek idrakiyah alias aspek kognitif membawa konsekuensi bahwa kita perlu memberikan penjelasan. Ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ini merupakan penjelasannya. Yang menjadi masalah adalah kalau kita banyak merintah, banyak melarang, tapi nggak ada penjelasannya. Makan. Yang baik duduknya. Berarti kan itu. Tapi ini apa toh ini? Kayak mau kok tanda seru tok ini. Nah, kita perlu mengiringi kalimat berita maupun kalimat perintah maupun kalimat larangan itu dengan awalan yang enak. Contohnya nasihat Rasulullah Muhammad SAW tadi itu, ihfadzillah, itu orang ujuk-ujuk. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa perkataan. Bentuk kalimatnya memang kalimat perintah, tetapi bukan makan,
minum, duduk. Ini apa tau? Yang ujung ini. Makan. Yang baik. Duduk. Jadi bocah ya orang mudeng aku nyapa kok nunggu. Perlu penjelasan, itu namanya bayanuddin, penjelasan agama kenapa dalam urusan itu perlu duduk. Kadang-kadang anak itu bingung, ada hal-hal yang tidak terkait tapi dijadikan sebagai alasan. Katanya mau jadi anak yang soleh, kok nggak mau bobok? Padahal saya belum pernah mendapati keterangan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin jadi orang yang soleh, hendaklah terus yang tidak ada. Apa nggak baik terus yang baik? Nabi sering melakukan itu. Nah, tetapi sekedar sunnah itu belum tentu mengikuti sunnah. Nah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat, kita perlu semenjak awal mendampingi dan mengawal anak-anak agar memusatkan perhatian kepada ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sementara untuk manfaat itu hubungannya lagi-lagi dengan adab, gitu ya. Nah, tapi kita tidak membahas mengenai hal tersebut. Saya kira untuk muqaddimah mengenai asas ma'rifi tadi saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lebih khusus, meskipun tidak begitu mendalam, kaitan dengan asas ma'rifi yang bersangkutan dengan iman. Mudah-mudahan dari sana menjadikan kita memiliki bekal yang lebih memadai untuk masuk kepada pembahasan mengenai asas amali. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada apa niki? Pranoto Adicara apa moderator? Saya nggak tahu beda bahasa Jawa ya. Alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab, sesi yang nanti. Bagi Bapak Ibu yang sudah tersedia snack di depannya, dipersilakan untuk merahapi dicampur suasana. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang saya masuk. Yang pertama, ini adalah berapa waktu minimal menanamkan iman pada anak dalam satu aspek saja, dan berapa sering agar tertanam dalam diri. Iya. Kalau berapa waktu ini, mari kita ingat kembali mengenai waktu-waktu di mana kita perlu ngecek imma syakiran wa imma kafura. Kemudian yang kedua, mari kita ingat juga, nyebutnya apa ya? Kan kita itu semua dilahirkan la ta'lamuna syai'an. Setelah itu Allah Ta'ala berikan pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, dan berikan fuad, hati. La'allakum tashkurun. Syukur itu maknanya apa? Maknanya beriman. Imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi dia itu syakir, maknanya bersyukur, yakni dia beriman, dia tetap tegak di atas al-fitrah. Dengan demikian kita mendapatkan pelajaran dari sana bahwa agar hati itu, anak kita itu atau diri kita ini dapat menjadi orang yang bersyukur dalam hal beriman kepada Allah, jurusnya bukan bikin syukuran, tetapi tiga hal tadi itu mungkin dapat disebut sebagai modalitas. Kenapa modalitas ini? Di pokoknya tiga hal tadi itu
Itu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan soal berapa lamanya. Yang kedua, sebagaimana dibahas dalam buku As'ilatul Atfal Al-Imaniyah, dahulu para sahabat dan tabi'in yang menciptakan adalah tabi'ut tabi'in, sehingga dimungkinkan tabi'ut tabi'in juga melakukan hal yang demikian. Biasa mendiktikan, biasa mentalkinkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah, satu kali talqin sab'a marrat, 7 kali diulang-ulang. Dan itu disebutkan sering dilakukan. Jadi enggak disebutkan berapa ukurannya, melainkan ini terus-menerus. Bahkan ketika anak itu kok wis duwe anak kok yo urung ketok imahne kuwi rada-rada piye, itu tetap perlu nasihati. Dalam kasus Nabi Yakub dengan putra-putranya itu, kuwi kan kongkon tobat anak-anake. Ya aku gelem Pak ning jaluk kowe ngapura sik karo Gusti Allah. Habis itu baru mereka mau bertaubat. Artinya di sini tidak ada berapa lama, tetapi berapa lama yang paling dekat adalah hendaklah sebelum anak-anak itu kena al-qalam, qalamul sawab, qalamul iqab, qalamul mutlafat, qalamul sawab, Pak sudah mulai dihitung pahalanya kalau melakukan kebaikan. Qalamul iqab berarti sudah mulai dihitung dosa-dosanya ketika melakukan pelanggaran. Itu kapan? Ketika mereka balik. Tapi balik itu juga tidak serta-merta langsung dapat dilepaskan. Menarik contohnya gini. Misalnya anak balik umur 9 tahun. Karena kalau kita baca di dalam ini sih yang sifatnya pembuka banget dulu waktu kecil, umur 7 tahun ngaji itu Safinatul Najah ya. Ketika umur 7 tahun kita itu dikasih pelajaran, ya, kasih pelajaran tentang apa? Tentang alamatul bulu, tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada 3 waktu dijelaskan. Apa saja itu? Pertama, telah genap umur 15 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, wal ihtilam, dan mimpi basah, baik pada laki-laki maupun perempuan. Kapan itu? Litis di sini di usia 9 tahun. 15 tahun tadi kalau tekan umur 15 wis genep 15, bukan baru menginjak usia 15 kok tetap burung mimpi basah. Tapi kalau umur 10 tahun, 9 tahun wis keblok sudah mimpi basah. Pertanyaannya, boleh enggak boleh enggak misalkan dia itu kok ya terus enggak sholat gitu, dipukul boleh enggak? Boleh enggak? Perintahnya umur 10 tahun nih. Nah, itu contoh bahwa tidak tiba-tiba sak dek sak nyet saiki ngipi sesuk langsung diculke, tidak, ya. Tetapi targetnya adalah sebelum anak itu balik, kita usahakan umur 9 tahun itu anak sudah paham hukum-hukum dasarnya, itu dari segi pemahaman. Dan yang lebih mendasar lagi adalah dia itu sudah tertanamkan iman. Yang wujud tertanamnya iman adalah dia mau berpayah-payah, mau mengupayakan, mau berkorban untuk apa-apa yang dia imani. Kemudian mengenai aspek-aspeknya, ya didahulukan yang paling pokok. Kita bersyahadat juga nggak lengkap, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan menyebut semuanya. Padahal rukun 6 ada berapa? Yang disebut cuma 2.
Maknanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Artinya jika dua ini beres, yang lain-lain menjadi mudah, syarat dan ketentuan berlaku, yakni kita mau bersungguh-sungguh nyinaoni. Jadi yang pertama mengenai beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasulnya. Jika ini sungguh-sungguh all out, sungguh-sungguh dua fondasi keimanan ini betul-betul tekankan, maka dengan sendirinya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya mengenai takdir, baik dan buruknya itu, kemudian mengenai hari kiamat dan lain-lain, itu akan mengikuti. Jadi yang betul-betul ditekankan itu adalah keyakinan yang bulat, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang utuh, beserta tertibnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta tertibnya itu gimana? Kalau datang firman Allah, maka kita perlu berusaha memahami maksudnya piye, bukan mereka-reka, bukan ngarang-ngarang. Karena kita bukan mufassir, saya dalam ini bukan mufassir. Kalau datang sesuatu dari Rasulullah, maka kita perlu berusaha memahami sing dikarepe piye. Tunduk hati kita, rujuk hati kita, inilah yang perlu kita siapkan pada anak. Kita punya pendapat seperti apapun, begitu datang dalil kok berbeda dengan pendapat kita, maka kita segera menundukkan, kita rujuk, kita kembali, kita tundukkan pendapat kita, diri kita kepada dalil. Itulah aspek-aspek yang paling pokok yang perlu kita tanamkan kepada anak, sehingga anak itu tidak gengsi untuk ternyata aku salah pendapatku, tidak gengsi. Hari ini kan kita dibentuk sikap untuk gengsi, izin malu mengakui bahwa kita itu salah. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai apakah memberi pemahaman yang melahirkan mental serta kesadaran pada siswa itu seperti tujuan dari aspek afektif. Apa cara paling efektif untuk itu selain dari membangun kedekatan dengan anak dan juga dengan kata-kata yang benar? Ya, pertama kesadaran itu didahulukan daripada pemahaman. Yang kedua, pemahaman itu mengikuti loh. Nah, ya kan kesadaran itu didahulukan. Maksudnya begini, setelah kita memberikan larangan maupun perintah, hendaklah disertai dengan bayanuddin, penjelasan agama mengenai hal tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kesadaran itu merupakan aspek yang sangat berbeda dengan pemahaman. Maka jika yang kita bangun itu pemahaman, walaupun sampai pada tingkat yang sangat paham, tidak ada pengaruhnya, tidak ada imbasnya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan kesadaran. Saya melompat dari sini, saya mencoba membahasakan, menerangkan dengan bahasa psikologi, semata-mata untuk memudahkan. Ketika saya belajar psikologi, saya belajar apa yang disebut sebagai taksonomi kognitif. Taraf paling rendah namanya pengetahuan, wujudnya mengingat, menghafal. Taraf di atasnya adalah pemahaman, comprehension. Di atasnya lagi adalah penerapan aplikasi. Sudah sampai pada taraf penerapan, itu nanti kalau di dalam asas usus tarbawiyah itu ada pada asas keempat, alias asas kedua dalam asas amali. Ya. Nah, sudah sampai menerapkan, sudah sampai mengerjakan, mengamalkan, mempraktekkan
mempraktekkan, itu belum tentu anak akan menyukainya, anak akan memauinya. Walaupun dia sudah bisa mempraktekkan dengan benar, malah iso ngritik kancane, kuwi kurang pas. Di atas application atau penerapan itu namanya analysis, bisa menganalisis iki kudu ngene, kudu ngene, iki janjane ngene. Nah, di atasnya analisis itu namanya sintesis. Ini saya sekali lagi saya mencoba untuk menerangkan dengan bahasa psikologi agar semata-mata lebih mudah urutannya. Dan di atasnya sintesis itu evaluasi. Kalau menurut teori taksonomi terbaru namanya gradation, tapi ini taksonomi ini disusun setelah yang baru itu setelah belum mati. Nah, yang ingin saya catat adalah bahkan sampai pada level tertinggi, yakni sudah bisa menilai, oh janjane iki karo iki ora bertentangan. Walaupun sepertinya bertentangan antara pendapat ini dan pendapat ini, sebenarnya tidak, karena titik persamaannya di sini. Itu bisa melakukan evaluasi, itu belum tentu sadar. Dan kita melihat bukti-buktinya banyak. Orang yang pengetahuannya luas tapi tidak memiliki kesadaran. Karena pengetahuan mengenai agama hanya sebagai wawasan. Jadi sekali lagi, karena itu kita perlu bedakan. Adapun pada ranah afektif, taksonomi afektif, nomor satu paling rendah, paling bawah, namanya kesadaran receiving, awareness, sadar. Kalau orang sudah sadar, ya Allah, iya ya, aku kudu nganggo jilbab, sadar. Ilmunya mungkin masih kalah, bahkan belum memiliki ilmunya. Kalau dia sudah sadar, dia cenderung untuk mengamalkan participating ya. Jadi menerapkan, mengamalkan, melaksanakan, cenderung ingin. Wong diancam dipecat dari sekolah aja dia tetap berat. Kenapa? Karena kesadaran sudah ada. Pemahaman yang belum tentu sebaik temennya sing ra gelem salat. Nyun sewu. Saya dulu itu ketika berangkat dari Jombang ke Jogja, impian saya itu kalau sudah kuliah di Fakultas Psikologi, nanti setelah setahun atau 2 tahun aku nglumpukke duit sik, nanti wis duit aku arep kuliah meneh double, minimal double nek rasa telu. Double kemana? Mau ambil Fakultas Usuluddin jurusan akidah filsafat. Wah, itu impian itu. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan mahasiswa Fakultas Usuluddin jurusan akidah filsafat. Loh, kok gaweane leh debat metiti. Tapi salat subuh terus mangkat turu ora oleh digugah. Alasannya Rufi Al-Qalam diangkat pena dari 3 orang. Salah siji ini adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Nek digugah barai wajib salat subuh. Nek digugah ya ora wajib. Maksudnya ora wajib ini kira rada bahaya ini. Kenapa? Kene nerangke kene mau dipotong bahaya. Gue kira dipotong aja bahaya. Wah, menurut dia ora wajib. Nah, kenapa? Mergo turu. Koplak tenan nih. Dan itu sering diskusi bermalam-malam. Subuh jam 4, jam setengah 4 wis mapan turu deh. Dilarang bangunkan. Pernah saya coba bangunkan. Agak miso-miso. Wah, menyebutkan enak itu. Wah, itu diwajib lah sholat ngantuk-ngantuk buka. Orang mau buka orang wajib lah. Jadi bisa sekoplak itu. Padahal kalau debat ya wis ndaki-ndaki tenan itu. Jadi pemahaman paham. Jumatane 3 minggu sekali.
Kenapa? Kalau 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat tanpa uzur syar'i, nah, memang hindari itu. Nah, ini sekali lagi untuk ini memberikan gambaran loh. Para orientalis itu paham. Karena itu kita perlu perhatikan pintunya dengan demikian berbeda dengan pintu pengetahuan. Di atasnya participating tadi adalah internalizing, penghayatan. Di atas penghayatan namanya organizing. Organizing itu mengikatkan diri dengan nilai yang diyakini. Senajan ramudeng ilmu ini belas, tapi dalam melakukan segala sesuatu nek ngene iki menurut agama piye ya oleh ra. Lalu dia bertanya kepada orang yang paham. Kenapa? Karena hatinya telah terikat. Di atas itu namanya characterizing, karakterisasi diri ya, sifatnya terus menerus. Jadi dari sini maka ada aspek-aspek insya Allah nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya mengenai aspek keimanan itu, termasuk apa saja sih yang dapat menimbulkan rasa takut. Tapi bagian kita malam ini adalah bahwa dengan demikian berarti beda dong antara menjadikan anak tahu dan bahkan paham dengan menyadarkan. Kesadaran itu pintunya dengan kalimat-kalimat yang sifatnya imperatif tadi itu, baik berupa perintah maupun larangan. Tapi dan sertailah dengan penjelasan. Nah, kedekatan kita itu untuk memudahkan penerimaan terhadap perintah maupun larangan. Anak umur 7 tahun, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita terhadap anak kita? Apa yang diperintahkan? Muru auladakum bisolah. Perintahkanlah, bukan beritahukanlah, perintahkanlah. Nah, sebelum itu apa yang perlu kita lakukan sebelum umur 7 tahun? Ghursul hub, menanamkan kecintaan kepada syariat, wabil khusus terhadap sholat. Kalau kecintaan sudah ada, maka disuruh itu akan mudah, apalagi kalau disertai dengan kedekatan emosi yang sangat baik dengan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, dalam sekali rangkaian. Yang kedua Bapak masih ngantuk? Mungkin kawan-kawan harus di itu Mas ice breaking atau mungkin kopi kopi hitam. Nah ini kalau dengan kopi. Insyaallah ya, menarik sekali. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Taksonomi taraf kognitif yang paling rendah adalah minat. Apakah hafalan Al-Quran termasuk tingkatan kognitif yang paling rendah? Dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, kami dahulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami masih anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran, lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran sehingga bertambahlah iman kami pada Al-Quran. Itu urutannya di didikan Nabi Muhammad SAW. Berarti yang didahulukan, bukan berarti saya mau mereduksi afektif kognitif, umpamane digawe ngono kuwi lho. Afektif itu bukan berarti tadi jangankan kok cuma iya ya sadar, wong sudah tergerak tadi itu loh. Qalatil a'rab, kuwi wae dari Gusti Allah durung iman ya.
Nah, ini jadi makanya kita secara apa namanya agak sederhananya gitu. Ini berarti aspeknya apa dulu ini? Walaupun tanyakan tadi, berarti paling apa secara kognitif gimana? Berarti aspeknya apa dulu ini? Ini bahasa lainnya adalah aspek afektifnya. Kenapa kok bukan tidak saya sebutkan iman? Iman itu level di atasnya lagi. Gimana? Ingat tadi yang ketika menemui Nabi orang-orang Badui, kami telah beriman, dereng, jenengan dereng iman. Anu mawon ngendika aslamna kula niki sampun berislam sampun berserah diri. Nah, mari kita perhatikan lagi dari Qasim ibnu Auf Asy-Syaibani dari Umar radhiyallahu anhu itu Umar. Ini anu nih efek waktu liap-liap itu dari Ibnu Umar oleh nganu radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu kami pernah hidup di suatu masa salah satu dari kami diberi iman sebelum Al-Qur'an sebuah surah Al-Qur'an turun pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kami pelajari halal dan haramnya. Makanya dulu tuh menghafalkan tuh lebih susah dari zaman sekarang. Kita ini berpotensi untuk menciptakan generasi-generasi zaman fitnah. Kok bisa? Zaman fitnah tandanya apa? Wa kathrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Penghafal Quran kalian banyak, orang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Wa qallat fuqaha'ukum, tapi mereka itu pekok. Sing mudeng sithik. Ini tadi sebenarnya dan apa yang perlu diperhatikan wis minami hal haramnya, lalu apa yang perlu diperhatikan? Seperti kalian hari baca Al-Quran. Lalu aku melihat banyak orang diberi Al-Quran sebelum iman, maka mereka membaca Al-Fatihah sampai selesai, pramudeng, tidak tahu apa perintah ayat dan larangannya, apa yang harus diperhatikan, dan membaca Al-Quran seperti orang melempar kurma busuk. Sing diwaca Quran tapi hanya sebagai pembenaran. Maka kita mendengar orang-orang yang ngomongannya rusak. Walaupun hafalan kita banyak, tapi mindset kita yang berpengaruh. Ora perlu mindset dah. Ora perlu mindset. Sing perlu apa? Sing perlu ki jejeg lurus terhadap Quran. Tadi kalau hati kita tunduk pada Al-Quran dan As-Sunnah beserta tertibnya, maka kita dengan mudah kita dapat sewaktu-waktu, aku keliru jebule menurut Quran. Kita dapat saat itu juga langsung merevisi, mengoreksi, berarti aku salah. Bukan menempatkan Quran sesuai dengan mindset kita. Hari ini banyak orang memasukkan Quran ke dalam kerangka positive thinking misalnya, persis cara beragamanya orang Yahudi. Boleh sing cocok dilebok ke sing cocok, sing ora ya kita perlu interpretasi ulang. Waduh. Nah, dari berbagai penjelasan ini sebenarnya menurut pada satu. Andai kata hafal itu dengan sendirinya berarti dia itu apa namanya? Dia itu berarti dia ada ambil kata hafal berarti dia dengan sendirinya paham, dia dengan sendirinya baik, maka tentulah tidak muncul orang yang namanya Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Siapa Abdurrahman bin Muljam al-Himyari itu? Mukri pertama dalam Islam. Mukri loh itu. Orang yang mengajarkan Al-Quran dengan lisan sesuai dengan apa yang telah dia dengarkan secara langsung dengan telinganya.
Dia menjumpai Nabi SAW yang menganggap dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diangkat menjadi mukri untuk mengajarkan Al-Quran di Mesir. Bar kuwi kesungsem karo wong wedok. Wong wedok duwe syarat. Ya kowe nek gelem karo aku ya patenono sik kae. Maka dia pun membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, rangkaian-rangkaian itu semuanya hanya sekedar penguat bahwa menghafal itu level terendah. Mohon maaf kalau saya bulat. Kenapa? Karena saya pernah nyampaikan langsung, iya, ono sinesu. Merendahkan penghafal. Bukan merendahkan. Dulu itu penghafal tersebut sebagai qari. Ya. Sekarang ini kan lain, sebutannya berubah. Kalau dulu sebut sebagai al-hafidh berarti hafalan hadisnya stop markotop ya. Nah, itu sebabnya ketika saya ingin ada di antara anak saya hafal Quran, justru saya ketati dalam soal akidah dan komitmen untuk mempelajari maksud Al-Quran ini harus ditanamkan. Jika tidak, sangat dimungkinkan anak-anak hafal Al-Quran, tapi mereka nantinya menjadi penyanyi Al-Quran. Yang mereka sibuk ke sana kemari bukan untuk memahami maksudnya Al-Quran, tetapi bagaimana mendapatkan remah-remah dunia dengan suaranya. Mereka akan sibuk mengetuk pintu-pintu penguasa. Kok jadi serem banget? Ya memang peringatannya banyak ke sana, gitu ya. Banyak ke sana. Itu sebabnya ketika anak saya bergembira, Pak, itu kalau sana itu anu Pak, kalau pas ya sebutkan adalah pas hari Kamis sama hari Senin buka puasa, ada lagi yang enggak kalau hafal, kalau sana makan sana dibayar dengan hafalan ini. Nah, bukan untuk itu Bapak kirimkan kamu jauh-jauh berbiaya mahal untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau kamu pingin, bilang sama Bapak, kalau kamu pingin waktu itu Bapak gak ada di situ, kamu gak punya uang, jagalah kehormatanmu. Jangan kamu rendahkan hafalanmu untuk dapat semangkok bakso gratis. Ini saya ngomongnya sama anak saya, tidak nak, terlalu murah harganya kamu menghafalkan bermalam-malam hanya untuk mendapatkan bakso gratis. Bilang sama bapak belikan. Kenapa? Karena saya tidak ingin. Ini sekali lagi intinya apa? Artinya kalau cuma dia itu hanya berhenti hafal, itu kan sekarang ini seolah-olah wis menunggu wis sempurna. Dia itu masih punya amanah yang lain. Maka dahulu itu para ulama menulis kitab-kitab khusus adab menghafalkan Al-Quran. Dan berat, bukan cepet-cepetan. Mohon maaf, saya bilang sama anak saya, kalau cuma pengen dengar orang bisa baca Quran dengan lancar, nah nggak perlu kamu menghafalkan Quran. Di laptopnya Bapak sudah ada itu murotalnya. Malah nggak pernah capek, nggak pernah. Pokoknya kalau selama ada listriknya ya masih bisa, nggak perlu. Jadi kalau kamu menghafalkan Quran, nah, itu karena ada yang tidak dapat diwakili oleh MP3, oleh laptop. Itulah yang akan menentukan barokah tidaknya ilmu. Mohon maaf, kalau geladrah pertanyaannya itu level terendah pada tidak jauh itu. Ini pertanyaan terakhir apa yang saya sampaikan hari ini. Ada dua tadi saya sambung. Bolehkah kita menggambarkan raka pada anak ketika ada perilaku yang tidak sesuai dengan Islam, kemudian ditangkap
bagaimana menerapkan iman kepada anak agar mendukung gitu rukun Islam. Mungkin bagaimana rukun iman dengan jawab seperti apa agar mengena atau paham. Pertanyaan kedua, insya Allah kita akan semacam jawab sambil kita teruskan materinya, ya. Karena ini perlu kita bincang pelan-pelan. Di antara hal yang justru perlu ingatkan adalah hari ini, oh ya saya ingatkan lagi, Al-Isra ayat 64, dua pintu utama syaitan menggelincirkan manusia adalah harta dan anak. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Jadi bersikaplah dengan mereka dalam urusan harta dan anak, wa'idhum, dan berikanlah janji kepada mereka. Wa ma ya'idu syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah setan itu memberikan janji kecuali tipu daya belaka. Nah, di antara pintu yang mudah menggelincirkan adalah kalau kita ini mohon maaf, ada yang mengatakan, Ustaz, yang penting itu yang praktis-praktis saja, Ustaz. Nggak usah konseptual. Nah, itulah yang justru menjadi pintu-pintunya kalau kita tidak mau mencermati lebih jauh. Ini sih bukan berkenaan pertanyaan tadi ya, tapi saya ingin mengingatkan karena peristiwa-peristiwa semacam itu belakangan ini banyak bermunculan, sehingga membuat saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, yakni hindarilah al-hamqa. Al-hamqa itu siapa? Mohon maaf, gak enak kalau menyebutkan itu. Perempuan yang bodoh, bukan jahil, bukan karena jahil, bukan karena tidak adanya ilmu, bukan karena tidak adanya ilmu, bukan karena sinauni kendu, tetapi komitmen kepada ilmu itu yang tidak ada. Kenapa? Karena anaknya sia-sia dan bergaul dengannya adalah bencana. Mungkin agak terlalu jauh. Pertanyaan yang menunggu kok jebuli ketekan gini. Karena ini mengingatkan saya pada beberapa peristiwa ya. Yakni ada yang mengatakan, Ustaz, ini mohon maaf, Ustaz, kalau teorinya mohon nggak usah disampaikan karena kita sudah terlalu kenyang teori. Nggak usah terlalu konseptual, Ustaz, karena sudah kenyang konsep. Apa artinya kenyang? Ada nggak orang yang kenyang dengan Quran? Baru sak sendok kuwi lho, wis wareg rasane. Siapa itu? Ada nggak orang yang baru diwacake Al-Baqarah sak halaman, orang sak halaman, setengah halaman, wis ganti liyane ngantuk aku. Artinya mudah kenyang dengan Al-Quran. Lho, ono sing ngono. Sudah kenyang dengan konsep, sudah kenyang dengan teori. Apa artinya? Karena banyak subhat masuk dalam dirinya. Nah, tapi kembali lagi, ini nanti insya Allah kita akan bahas pelan-pelan. Lalu pertanyaan pertama tadi? Mengenai menyebutkan neraka. Oh iya, menyebutkan neraka itu gimana? Tergantung usianya. Lah cah TK dikananin rokok. Dahulukanlah sifat-sifat jamaliyahnya sebelum sifat-sifat jalaliyahnya. Mari kita perhatikan neraka itu digambarkan. Kalau menggambarkan harus detail. Justru menggambarkan neraka maupun surga itu gambarkanlah sekonkret mungkin. Dasarnya apa? Dasarnya adalah begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan. Konkret banget toh. Lagi ngelak
atau lagi lapar diwenehi panganan berduri, ambune ra enak, terus sangat busuk. Betul-betul sifatnya sangat konkret operasional. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, bantal-bantal yang tersusun rapi dan sejenisnya. Itu kan sifatnya sangat konkret. Jadi mudah membayangkan. Justru ini ayat-ayat tadi bukan untuk balita loh. Bukan untuk anak PAUD dan juga bukan untuk anak SD loh. Untuk orang dewasa. Maknanya adalah jika yang dewasa saja lebih mudah tergoda oleh yang konkret operasional, maka apalagi untuk anak-anak. Tapi menggambarkan neraka ini tergantung usianya. Nah, mudah-mudahan dapat kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.